Selamat pagi Pak Rizky dan teman-teman. Saya Galih dari 12 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kondisi politik dan ekonomi di Indonesia pada masa demokrasi liberal, khususnya pada Kabinet Wilopo. Kabinet Wilopo ini terbentuk setelah kabinet sebelumnya diberhentikan, yaitu Kabinet Sukiman. Kabinet Wilopo ini berjalan selama 1 tahun, dimulai dari 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953. Pada tanggal 1 Maret 1952, Presiden Soekarno menunjuk Sidik Juju Soekarto dan Prawoto untuk menjadi formatur. Namun mereka gagal. Akhirnya Presiden Soekarno kembali menunjuk Wilopo dan PNI sebagai formatur yang baru dengan anggota yang baru. Setelah bekerja selama 2 minggu, mereka berhasil membentuk kabinet baru di bawah pimpinan Perdana Menteri Wilopo, sehingga terbentuklah Kabinet Wilopo. Kabinet ini merupakan zakon kabinet, yaitu kabinet yang terdiri dari para pakar yang ahli di bidangnya. Kabinet Wilopo ini memiliki beberapa program, yaitu program dalam negeri dan program luar negeri. Program dalam negeri meliputi penyelenggaraan pemerintahan umum, meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, meningkatkan pendidikan rakyat dan pemulihan keamanan. Lalu program luar negeri yaitu penyelesaian masalah hubungan antara Indonesia dengan Belanda, pengembalian Irian Barat ke Pangkuan Indonesia, serta menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif dengan syarat perdamaian. Namun, Kabinet Wilopo ini memiliki masalah yang harus dihadapi. Antara lain, adanya kondisi krisis ekonomi karena jatuhnya barang ekspor, sedangkan kebutuhan impor terus meningkat, lalu terjadi defisit kas negara, lalu munculnya gerakan separatisme dan sikap disintegrasi bangsa yang mengancam keutuhan bangsa, lalu terjadi peristiwa 17 Oktober 1952, di mana beberapa kelompok politik tidak setuju atas keputusan pemerintah yang menunjuk TNI sebagai aparatur sipil negara. Lalu adanya muncul peristiwa Tanjung Merawa mengenai persoalan tanah perkebunan di Sumatera Timur. Seiring berjalannya waktu, Kabinet Wilopo ini sudah mencapai titik akhir kekuasaannya, dan kekuasaan kabinet ini pun berakhir, yang diakibatkan oleh peristiwa Tanjung Merawa, di mana muncul mosi tidak percaya dari Serikatan Indonesia terhadap Kabinet Wilopo, sehingga Wilopo ini harus mengembalikan mandatnya pada Presiden pada tanggal 2 Juni 1953. Demikian penjelasan yang saya berikan. Atas kekurangan dan kesalahannya saya mohon maaf. Terima kasih.